Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat, tangguh, dan kreatif. Apa kabar kalian? Hampir setengah bulan kita tidak berjumpa karena kalian libur akhir puasa dan Idul Fitri. Nah, saatnya hari ini kita jumpa lagi untuk belajar bersama. Nah, anak-anakku, hari ini kita masih pada tema ke-8, peristiwa alam, masuk pada tema ke-4, bertema bencana alam. Nah, subtema yang keempat ini adalah pembelajaran terakhir di tema ke-8. Nah, mari silahkan kalian buka buku paket kalian. Subtema keempat, bencana alam. Sebelumnya, mari kita baca doa mau belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa belajar tadi kalian diberi kemudahan dan tetap semangat dalam belajar. Yuk kita pelajari bersama subtema 4, bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan kerugian bagi manusia. Bencana alam terjadi karena alam dan ulah manusia. Bencana yang terjadi karena alam, misalnya gempa bumi dan gunung meletus. Bencana yang terjadi karena ulah manusia, misalnya tanah longsor dan banjir. Ayo belajar bagaimana mengatasi masalah bila bencana alam itu menimpa kita. Nah, kita nanti pada subtema keempat ini akan belajar tentang beberapa bencana alam. Nah, bencana alam tadi dibagi dua. Yang disebabkan karena alam sendiri, itu misalnya gempa bumi dan gunung meletus. Dan yang disebabkan karena perbuatan manusia, misalkan tanah longsor dan banjir. Mari kita lanjut. Untuk hari ini kita masuk pada pembelajaran pertama. Halaman 127. Pembelajaran pertama. Ayo mengamati. Amatilah gambar di samping. Ceritakan apa yang terjadi pada gambar. Berceritalah dengan suara nyaring. Nah, ini kalian diminta menceritakan gambar di samping ini suasana terjadi apa ya? Iya, betul. Ini suasana saat terjadi banjir. Menakutkan sekali ya. Dan bawahnya, ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Banjir. Saat musim penghujan, hujan turun terus-menerus. Hujan yang terus-menerus dapat menimbulkan banjir. Banjir adalah genangan air di tempat luas. Banjir merugikan manusia. Banjir mengenangi jalan, rumah, sekolah, dan sawah. Semua orang tidak dapat bekerja. Murid-murid tidak dapat bersekolah. Tanaman padi membusuk,
petani pun gagal menanam padi. Musim penghujan juga dapat menimbulkan bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah runtuhnya tanah pada lahan yang miring. Tanah longsor membahayakan. Tanah longsor dapat menimbun orang dan bangunan. Nah, bawahnya ayo jawab. Nanti kalian bisa ulangi bacaan yang ada di atasnya. Soal pertama. Apa pengertian banjir? Dari bacaan tadi, jawabannya banjir adalah genangan air di tempat luas. Nomor 2, apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Yang menyebabkan terjadinya banjir adalah hujan yang terus-menerus. Nomor 3, bagaimana tanaman padi saat terendam banjir? Nah, jawabannya tanaman padi membusuk. Soal keempat, jelaskan pengertian tanah longsor. Tanah longsor adalah runtuhan tanah pada lahan yang miring. Dan soal kelima, apakah bahaya yang timbul akibat tanah longsor? Nah, bahaya yang timbul akibat tanah longsor adalah dapat menimbun orang dan bangunan. Bawahnya, ayo diskusi. Di luar turun hujan deras. Saat itu, Gary sedang duduk di kursi. Tiba-tiba air masuk ke dalam rumah. Lama-kelamaan air semakin banyak. Barang-barang satu persatu hanyut. Apa yang harus dilakukan, Gary? Coba diskusikan. Nah, ini yang harus dilakukan Gary adalah sebelum banjir itu bertambah besar atau airnya bertambah tinggi, harusnya Gary segera mencari tempat yang aman dan menyelamatkan atau membawa barang-barang yang berharga. Jadi Gary harus segera mencari tempat yang aman dan membawa barang yang berharga. Tidak semua, tapi dipilih yang berharga. Ya, lanjut. Halaman 129. Bacalah bacaan berikut. Banjir. Akibat banjir, banyak warga menderita kerugian. Warga kehilangan benda berharga miliknya. Warga tinggal di tempat penampungan. Warga dari daerah lain datang membantu. Warga menyumbangkan makanan, pakaian, selimut, dan obat-obatan. Bella ingin ikut membantu. Bella mengumpulkan pakaian layak pakai. Pakaian dikemas ke dalam kardus untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Warga juga bergotong royong. Lumpur di jalan dan di dalam rumah dibersihkan. Ulangi. Lumpur di jalan dan di rumah dibersihkan. Sampah yang menumpuk diangkat ke tempat pembuangan sampah. Lingkungan pun kembali bersih. Bencana banjir tidak akan terulang lagi. Begitulah sikap terpuji yang ditunjukkan warga, membantu orang lain dan bergotong royong merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ini jadi membantu orang lain dan bergotong royong itu salah satu pengamalan sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima Pancasila apa? Iya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan
Lambangnya adalah, lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Oke, halaman 130, ayo berarti beri tanda cinta untuk pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Dan beri tanda silang untuk pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Nomor 1, lingkungan bersih tidak akan terkena banjir lagi. Ya, betul, Cintang. Pakaian merupakan salah satu bantuan untuk korban banjir. Ya, ini betul di Cintang. 3, warga yang tertimpa bencana banjir merasa senang. Tidak sesuai maka silang. Warga daerah lain membantu korban banjir. Nah, sesuai dengan bacaan Cintang, bergotong royong bukan pengamalan sila kelima Pancasila. Wah, maaf ini tadi Bu Farida tidak cermat bacanya nggih. Jadi nomor 5 adalah silang nggih. Jawaban nomor 5 adalah silang. Ya. Bentar, nggih, dibetulkan dulu. Nah, jawaban untuk nomor 5, bergotong royong bukan pengamalan sila kelima Pancasila. Bukan, ya, harusnya pengamalan. Maka ini jawaban nomor 5 adalah tidak sesuai, maka silang. Kemudian nomor bawahnya, ayo membaca. Bacalah percakapan berikut ini. Setelah itu, peragakan percakapan bersama temanmu. Di tempat penampungan, Bella dan Ayah memberikan langsung bantuannya. Nah, ini Ayah sama Bella memberikan bantuan. Ayah berkata, "Bu, ini bantuan pakaian layak pakai. Mohon diterima ya, Bu. Semoga bermanfaat." Kemudian ibu yang mendapat bantuan menjawab, "Terima kasih, Nak, atas bantuannya. Bantuan ini sangat bermanfaat." Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 131. Tulis ucapan terima kasih dan peragakan bersama temanmu. Nah, nih pernyataannya, tanganmu terluka kena duri, temanmu mengobati, maka kamu harus mengucapkan terima kasih. Nah, ucapan terima kasihnya bisa seperti ini. Terima kasih sudah mengobati tanganku. Kemudian pernyataan kedua, kamu mendapatkan hadiah buku dari ibu. Maka ucapan terima kasihnya, terima kasih hadiahnya, Bu. Nomor 3, temanmu memberi sepotong kue untukmu. Maka ucapan terima kasih yang bisa kamu ucapkan, terima kasih, kuenya enak sekali. Pernyataan keempat, temanmu memberi pujian terhadap gambaranmu. Maka ucapan terima kasih yang bisa kamu ucapkan, terima kasih atas pujiannya. Pernyataan kelima, kamu sakit saat bermain, temanmu mengantarmu pulang. Maka ucapan terima kasih yang bisa kalian ucapkan, terima kasih sudah mengantarku pulang. Dan lanjutnya halaman 132. Nah, ini ayo beraktivitas. Nah, saat bencana banjir datang, kita harus waspada. Air banjir yang kotor membawa penyakit. Selain itu, dalam banjir kadang terdapat ular yang berbahaya. Tentu kamu sudah tahu bentuk ular. Ayo kita membuat bentuk ular dari tanah liat. Nah, kita akan belajar cara membuat ular dari tanah liat. Mari kita pelajari bersama.
Ambil 2 kepal tanah liat atau lilin mainan, mungkin bisa platisin. Remas-remas lilin mainan atau tanah liat tadi dengan kedua tangan. Putar-putar di atas tangan sehingga berbentuk bulat. Kemudian gulung-gulung dan buat bulatan panjang. Terakhir, bentuklah menjadi ular-ularan. Nah, ini nanti bisa kalian coba, bisa menggunakan tanah liat atau platisin. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran subtema keempat pada pembelajaran pertama. Selanjutnya kita akan belajar basa Jawa. Basa Jawa bahasanya masih pada unggah-ungguh takon patemon papat. Nah, sakmenika bocah-bocah kasuwun buka buku basa Jawa halaman 112. Nah, patemon papat. Ayo gatekake. Gatekno keterangan gurumu. Takon marang kanca sekelas nganggo basa ngoko. Contone. Nah, iki nek bocah-bocah omong-omongan utawa takon karo kancane nganggo basa ngoko. Contone, apa kowe wis bisa nglangi? Kapan anggonmu wiwit ajar nglangi? Ana ngendi anggonmu ajar nglangi? Sapa sing ngajari nglangi? Pira kancane sing ajar nglangi? Nah, iki contoh pitakon nganggo basa ngoko. Nah, yen takon, nah beda nggih, nek yen takon marang guru kudu nganggo basa krama. Nah, menawa bocah-bocah takon marang guru, Bu Guru atau Pak Guru kudu nganggo basa krama. Nah, contone, beto alat menapa, Bu? Sinten ingkang beto ember, Bu? Setunggal kelompok lare pinten, Bu? Ingkang disaponi pundi, Bu? Nah, saka pelajaran iki bocah-bocah jadi paham nggih menapa seumpamane takon karo kancane kuwi nganggo basa ngoko, ning nek takon karo Bu Guru utawa wong sing luwih gedhe saka bocah-bocah, wong sing luwih tuwa saka bocah-bocah kudu nganggo basa krama. Terus ngisorke apalno. Nah, bocah-bocah kudu didhawuhi ngapalke. Iki basa ngoko. Nah, sing sebelah kiri basa ngoko, sebelah kiwa iki basa ngoko, sebelah tengen iki basa krama. Sapa basa kramane sinten? Apa basa kramane menapa utawa punapa? Pira basa kramane pinten? Kena apa basa kramane kenging menapa utawa kenging punapa? Kepiye basa kramane kados pundi? Endi basa kramane pundi? Ing pundi utawa ngendi basa kramane wonten pundi? Kapan basa kramane kala menapa utawa kala punapa? Nah, iki kudu bocah-bocah pahami lan bocah-bocah apalke. Terus saiki halaman 113. Isine nganggo menapa, sinten, pinten utawa pundi. Nah, kon milih nggih sesuai karo ukurane utawa kalimate. Nomor 1, menika pinten. Nah, sadurunge milih sing nggo jawab, bocah-bocah kudu ngerti jawabane sithik. Menika wonten. Nah, menika wonten sekolah. Oh, iki nakoke panggonan. Nah, mulane kalimat
ukarane sik pitakon dadi menika wonten pundi? Menika wonten sekolah. Nah, besok nek ana soal sadurunge jawab kudu soal kon nglengkapi ukara utawa kalimat tanya, sadurunge jawab bocah-bocah kudu ngerti jawabane sike, nggih. Menika titik-titik. Menika sekawan. Oh, berarti menika pinten. Soale nakokke cacahe barang. Menika pinten? Menika sekawan. Terus iki ana gambar kursi. Menika titik-titik. Menika kursi. Oh, berarti jawabane kursi. Mula ukara pitakone menika menapa? Menika kursi. Terus menika titik-titik. Menika siwi. Oh, berarti jawabane siwi. Mula ukara pitakone menika sinten? Menika siwi. Terus gawene nomor 3 gawe ukara basa krama. Contone nganggo ukara sinten. Nah, contone kalimat ukara sing digawe sinten dereng siram. Nah, saiki bocah-bocah didhawuhi gawe ukara takon nganggo menapa. Nah, ukarane Bu Farida gawe contoh menika menapa, terus sinten. Nah, nomor 2 nganggo sinten. Sinten, ukara takone sinten dereng dhahar. Nomor 3 kon gawe ukara takon nganggo pundi. Contone pundi dalemipun Bu Guru. Terus nomor 4 kon gawe ukara nganggo pinten. Nah, contone pinten reginipun buku. Nah, iki mengko bocah-bocah pahami lan digarap ana ing buku pakete bocah-bocah, nggih. Sateruse halaman 114. Gantinen nganggo basa krama. Contone Rini nyirami apa? Nah, basa kramane Rini nyirami menapa? Nah, terus ngisore ana 4 ukara sing isih nganggo basa ngoko. Kasuwun bocah-bocah ganti nganggo basa krama. Nomor 1 Budi tuku apa? Nah, basa kramane apa? Mengko ditulis dhewe. Sapa sing dereng adus? Nah, engko diganti nganggo basa krama. Nomor 3 pira murid sing melu. Nah, iki ya diganti nganggo basa krama. Iki ana ngendi? Nah, iki uga diganti basa krama. Nah, iki mengko sing halaman 114 iki garapane, hasil garapan dipoto lan dikirim ana ing Google Classroom. Terus tutuke sithik nomor halaman 115 kawruh. Diwaca bareng nggih. Dipahami bareng ya. Takon marang wong liya iku becike kaya mengkene. Kudu nggatekake unggah-ungguh basa. Menawa marang wong tuwa nganggo basa krama. Takon kanthi tata krama. Sing sopan aja karo petakilan. Suarane kang cetha. Bisa diwiwiti nganggo ukara. Nyuwun pangapunten, kula badhe nyuwun priksa. Nah, mengkono mau nggih bocah-bocah pelajaran basa Jawa dan pelajaran tematik. Nah, nanti silakan kalian ulangi dan kerjakan di buku paket kalian. Walaupun tidak harus dikirim di Google Classroom, tetap pertanyaan-pertanyaan yang ada di bahasa Jawa dan di pelajaran tematik yang kita pelajari hari ini kalian kerjakan. Yang dikirim
ke Google Classroom, cuma basa Jawa sing ana halaman 114. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran hari ini, pembelajaran pertama setelah kita libur lama. Materinya sudah Bu Farida sampaikan. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Semoga kalian masih tetap semangat belajar. Mari pembelajaran kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.